Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Salawatuhu wa salamuhu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa alibadihi wa dhurriyyatihi wa barik wa sallam ajma'in amma ba'du. Dan hadirun, Alhamdulillah kita bisa jumpa kembali silaturahim bermuwajahah walau via online insyaallah tidak mengurangi semangat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ngaji ya, ngaji kita semua ngaji Ramadan, pondok Ramadan, dan di sini temanya adalah ngaji Roso. Dan tentu karena kita semua adalah kebanyakan studi doktoral, maka ngaji ini akan saya relatekan dengan bagaimana kita menjaga hati kita eh, ketika kita sedang melaksanakan studi, dan semoga kita semuanya bisa lulus tepat waktu dan bahagia. Jadi eh, di sini ya itu kita bagi jadi 4 bagian. Mungkin ada yang sudah menyimak, ada yang belum. Saya share sekilas ya, saya share sekilas. Jadi di bagian ini ya sebetulnya adalah buku yang sedang saya kerjakan dengan judul Ngaji Roso ini ya. Ngaji rasa menjernihkan hati, menguatkan jiwa ya. Dan ini masuk dari tazkiyatun nafsi ya. Jadi kalau hati kita itu, jiwa kita itu sudah kuat ya, insya Allah kita itu akan menjadi pribadi yang lebih baik, yang kuat, atau istilah Jawanya itu tatak ya. Jadi pribadi yang tatak, ya. Eh, ndak minderan, ya. Tidak rendah diri, ya. Tidak rendah diri, tapi tetap rendah hati, ya. Jadi beda ya antara rendah diri dan rendah hati. Rendah diri itu negatif, rendah hati itu positif. Ya. Jadi ini ada 4 bagian ya. Dan tazkiyatun nafsi ini termasuk salah satunya hikmahnya kalau kita benar-benar kuat jiwa kita, insya Allah ya. Ini istilahnya gangguan-gangguan negatif ya itu tidak akan masuk ke dalam diri kita, entah mau disalahi orang sihir ya, santet segala macam itu tidak akan masuk ketika jiwa kita itu benar-benar kuat gitu ya. Oke, dan tentunya itu yang mungkin di luar dari kita ya. Ya, dan tentunya yang lain juga ketika jiwa kita kuat juga energi-energi negatif juga tidak akan masuk kita gitu. Itu mungkin di sekeliling kita ya, istilahnya yang ngapunten mungkin ada eh, istilahnya toksik ya kalau zaman anak sekarang ya tidak akan ngaruh ke kita karena jiwa kita ini sudah kuat nih. Termasuk ketika ya, bagaimana kita menghadapi teman sejawat, teman kampus, termasuk juga promotor, kopromotor, dan mungkin juga para penguji itu ya kalau jiwa kita sudah kuat ya, ya sudah, eh, insya Allah kita akan bisa mengelola hati kita begitu. Jadi ada 4 bagian, kemarin sudah di hari pertama, kalau belum nanti silakan simak lagi, sudah saya upload juga di YouTube BPI Undik ya. Akhlak pada sesama ini hubungan horizontal. Malam ini kita di bagian 2 ini dialog dengan sang pencipta ini vertikal begitu. Kemudian ini next next day ya, atau besok ini menaklukkan diri sendiri, dan nanti di hari keempat tuh hikmah di balik ujian gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk di materi hari kedua yaitu dialog dengan sang pencipta. Di sini sebetulnya ada 3 bab yang saya jadikan satu. Kalau di hari pertama kemarin itu ada 7 bab ya. Ada 7 bab yang dijadikan satu. Sehingga ada 70 slide ya. Kalau malam ini ada 3 bab yang dijadikan satu. Sehingga ada 3 slide. Nah, bab 7 ini ada tangan halus di balik pahitnya hidup ya. Inilah cara Allah mendidik hambanya. Kemudian di bab 8 dan Tuhan adalah dokter yang paling mahir ya. Semua sakit dan obat ini ada kadarnya. Yang terakhir filosofi cemara. Cemara ini kokoh di tengah badai ya. Dan dia juga ikhlas saat daun berguguran begitu. Oke,
Bagaimana sih sebetulnya filosofi daripada tangan halus di baliknya pahitnya hidup ya. Jadi semua yang terjadi di dunia ini adalah cara Allah mendidik kita hambanya ya. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, kita hidup di dalam dunia ini. Ya, mungkin sekarang ya kita lihat diri kita masing-masing sekarang sudah hidup berapa lama ya. Mungkin ada yang sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Dan nanti sampai kapan kira-kira? Sampai 100 tahun umpamanya. Oke lah 100 tahun. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita ini adalah cara Allah mendidik mendidik kita gitu ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin juga, bagaimana kita husnudon bilah, kita berprasangka baik kepada Allah. Jadi husnudon itu ada dua kan, husnudon binas dan bilah. Husnudon pada sama manusia dan juga husnudon pada Allah ya. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini adalah cara Allah untuk mendidik kita. Ya. Mungkin kadang bagi kita itu terasa pahit ya, tapi justru disitulah nanti banyak banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Dan nanti ini nanti saya diingatkan ya, saya diingatkan nanti di akhir saya akan menceritakan bagaimana kita itu eh, istilahnya ber, ber ini ya berasik masuk ya, berasik masuk itu bagaimana kita ini apa istilahnya bermanja ya, bermanja-manja dengan Allah gitu. Ya. Nanti saya tolong diingatkan kalau saya lupa ya. Jadi saya akan bahas yang akhir yang lain-lain dulu. Nanti baru akan saya tunjukkan di posisi itu, di contoh di situ. Jadi Allah ini maha pendidik ya. Ya, jadi Allah ini sebagai Rob ini Tuhan ya, mendidik kita melalui kebaikan dan keburukan. Nih. Jadi di surat Al-Baqarah 26 mengingatkan bahwa yang tampak buruk bisa jadi kebaikan dan sebaliknya, gitu ya. Dan ujian nih sarana pendidikan. Mungkin kita sudah mengalami selama ini, cuman kadang kurang memperhatikan, gitu ya. Jadi kurang memperhatikan. Itu yang paling sering kan di akhir tahun atau awal tahun itu ya, buat buat refleksi, kemudian buat resolusi tahun baru ya. Dan yang apa bertahan beberapa hari saja dan akhirnya resolusinya hilang ya, hilang sendiri ya, lupa guys ya. Itu ya. Tapi sebetulnya tidak harus ada momen itu, setiap saat, setiap waktu kita bisa melakukan bagaimana merefleksi diri ya. Dihasibu qabla an tuhasabu. Kita hisap diri kita ya sebelum apa kita nanti dihisap ya, dihisap oleh Allah ya. Ya. Jadi eh, ini sarana pendidikan apapun ya. Mungkin di antara panjenengan ada yang pernah terpuruk ya, mungkin di istilahnya di titik terendah. Ya, tapi ternyata toh akhirnya bisa bisa bangkit kembali gitu ya. Dan atau kita pernah ada di puncak ya, dan ternyata toh ya begini saja hidup kan memang ya segini aja gitu loh. Mau mau gimana lagi? Mau hidup yang bagaimana lagi? Jadi segala sesuatu yang terjadi ini kan sudah atas kodok dan kodarnya Allah ya. Atau istilah lainnya kadang itu ini sunatullah begitu ya. Jadi kalau kita melempar batu ke atas ya sunatullahnya pasti batunya akan jatuh ke bawah itu ya. Ya di luar kita membahas tentang gaya gravitasi atau apapun, ini sunatullah gitu. Jadi barang siapa yang mau belajar ya bisa jadi insya Allah bisa jadi pinter kan gitu. Barang siapa yang giat mau kerja ya insya Allah ya tidak akan apa istilahnya itu terlantar begitu. Jadi seperti itu. Barang siapa yang giat ya apa penelitiannya dilakukan, artikelnya ditulis ya insya Allah ya bisa selesai gitu ya. Itu sunatullahnya seperti itu. Saya belum melihat ada orang santai-santai terus tiba-tiba artikelnya publis sendiri ya itu ya. Itu sepertinya kok belum lihat ya.
Jadi yang mereka yang sukses, yang berhasil ya, mereka yang giat ya. Mungkin setiap hari ke kampus, setiap hari ke perpus, setiap hari membaca, menelaah, ya, menganalisis. Nah, saya kira itu yang bisa dilakukan ya. Dan ini semua ujian ya. Kita di S3 juga banyak ujiannya ya. Untuk apa ya? Sarana pendidikan. Jadi ketika kita diuji itu ya, itu merupakan sarana pendidikan bagi kita. Ya, bukan untuk menjatuhkan dan semacamnya. Ini juga perlu ditanamkan di dalam hati, pikiran, perasaan kita. Sehingga nanti enggak apa istilahnya ilfil dan semacamnya. Yang namanya orang diuji ya, ujian ya, yang namanya orang ujian ya mesti diuji, mesti ditanya, mesti ada revisi kan begitu ya. Nah, ini surat Anbiya, ini Allah ya menegaskan ya, Allah menguji dengan keburukan dan kebaikan ya. Jangan terperdaya oleh nikmat dan jangan putus asa oleh musibah. Jadi semua itu sudah ada takarannya. Semua sudah ada takarannya. Panjenengan semua adalah orang-orang yang terpilih, para awardee, beasiswa, ya, yang sudah kuliah, sudah masuk. Kalau kita mau flashback ya, ternyata itu perjalanan kita sudah sejauh ini. Perjalanan kita itu sudah jauh gitu ya. Dan ya alhamdulillah kita semua orang-orang yang terpilih dikasih kesempatan, kasih beasiswa untuk studi lanjut gitu. Coba di flashback mulai dari ya pengumuman ya, ada pengumuman, kemudian kita ingin apply, kita menyiapkan persyaratan-persyaratannya, mungkin ada yang belum punya foto close up foto lagi ya kan. Kemudian untuk pendaftaran ya, pendaftaran, kemudian tes, tes tulis, tes wawancara, proposal kita diuji, apalagi tes kesehatan dari sisi kampus, kemudian juga dari sisi pemberi beasiswa ini juga ada tes lagi, banyak sekali tes dan sudah kita lalui ya. Dan alhamdulillah akhirnya kita menjadi salah satu bagian itu masuk ke kampus, matrikulasi apa, wah banyak sekali ya sampai sekarang itu loh. Jadi ini perjalanan yang luar biasa yang perlu kita kita renungi dan kita hargai. Jadi posisi Anda, posisi kita, posisi saya, posisi panjenengan saat ini adalah posisi yang diinginkan oleh ribuan bahkan ratusan ribu orang di luar sana. Nah, kita yang sudah ada di titik ini, masa mau apa, menyia-nyiakan itu gitu loh. Ini harus menjadi pemikiran bagi kita. Gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Jangan santai-santai, leha-leha ya. Ya Allah, kita ikuti kita ikuti apa ya kurikulum yang ada. Ya, kurikulum yang ada itu kalau kita mengikuti dengan benar ya insya Allah ya selesai dan akhirnya ya husnul khotimah gitu ya. Husnul khotimahnya kita itu ya lulus gitu ya. Lulus S3 karena kita tujuannya S3 kalau di sini ya sudah. Itu ya. Jadi kenikmatan-kenikmatan ini juga jangan sampai membuat kita terperdaya itu ya. Jadi kadang kita itu lulus ya kalau diuji kesusahan tuh lulus, tapi kenikmatan ini kadang gak lulus katanya. Jangan sampai terperdaya juga jangan sampai putus asa ya. Wala tayasu min rohillah ya. Jangan putus asa atas rahmat Allah ya. Jadi apapun hal yang kita lakukan saat ini jangan sampai meninggalkan Allah di situ. Jadi ini kan ceritanya dialog dengan Sang Pencipta. Jadi bagaimana kita itu selalu mengembalikan ya Allah saya eh, sudah melakukan ini umpamanya. Ya Allah saya belum menemukan novelty umpamanya. Maka sampaikan. Dan untuk menyampaikan itu tidak harus pada posisi-posisi
yang religius ya. Ini yang tadi ya, tadi saya ngomong nanti saya jelaskan tuh ya. Jadi ini posisi itu tidak harus ya, ngapunten ya. Posisi eh, sholat umpamanya atau setelah sholat terus kita berdoa itu tidak harus pada posisi-posisi seperti itu. Jadi kita bisa berasyik masuk istilahnya dengan Allah atau kita bisa bermanja-manja dengan Allah, kita bisa berkomunikasi dengan Allah itu dalam kondisi apapun. Mungkin sedang di jalan atau mungkin sampai sedang ada di trans ya, bus trans atau di perpus atau di kantin semuanya. Pengen bisik-bisik dengan Allah itu ya ya bisa saja. Kalau Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa, Allah Maha segalanya. Jadi kita itu kayak ya Allah, ini saya loh sudah baca banyak artikel, sudah membuat literatur review, sudah melakukan analisis. Tapi kok belum nemu novelty ya, ya Allah. Hmm. Ya Allah, tolong dong kasih kasih pencerahan dong ya gitu. Jadi dengan bahasa-bahasa seperti itu insya Allah tidak lama, tidak lama itu akan diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Jadi hidayah itu kan petunjuk artinya. Jadi diberikan petunjuk dari arah apapun gitu ya, dari arah apapun tiba-tiba saja begitu. Nah, ini yang apa perlu dipahami dan dipraktekkan. Saya sudah mempraktekkan itu. Saya sudah mempraktekkan itu. Bahkan saya menemukan novelty yang sekarang saya usung itu ketika semua proposal sudah jadi. Proposal semua jadi, baru nemu loh. Ternyata novelty-nya di sini gitu. Jadi tidak disetting dari awal. Ya akhirnya saya cuman mengcustomize ya menyesuaikan sedikit sudah jadi. Yang terpenting adalah kita terus bergerak gitu loh. Jadi ketika kita menemukan stucknya, kita sedang stuck, jangan terus ngelempuruk tidur di kosan atau di rumah sendirian. Ya siapa yang akan melihat? Tidak ada. Sampai di rumah tidur seharian tidak akan ada yang apa memarahi gitu loh. Wong sampean sudah orang tuanya, siapa yang mau memarahi? Malah anaknya yang dimarahi paling. Jangan ganggu ibu, atau jangan ganggu bapak itu paling. Kalau di sini sedang ngekos atau ngontrak ya, tambah ndak ada lagi kontrol, kontrolnya ndak ada. Yang bisa ya kita sendiri yang mengontrol itu ya. Itu ya. Jadi apa? Sampean mau mengelempuru, mau tidur, mau males-malesan ndak apa-apa. Tapi lakukan itu dengan sadar. Ini pesan saya. Lakukan itu dengan sadar. Saya mau males-malesan 1 hari ini full. Ya sudah, lakukan 1 hari itu full males-malesan. Ngelempuru, apa? Mungkin nonton-nonton film apa. Semua deh, no, wes, 1 hari full itu. Besok harus semangat lagi. Ini tidak apa-apa seperti itu. Jadi kita melakukan hal itu dengan sadar. Tuh ya, jadi tidur-tiduran, santai-santai. Oh, saya mau santai-santai ngelembur 1 hari ini aja. Besok harus semangat lagi, ya itu. Nah, itu cara-cara praktis ya, bagaimana kita mengatasi diri kita sendiri gitu. Tapi kalau sudah apa melakukan hal itu dengan tidak sadar ngelempur sampai kapan sehari, 2 hari, tiba-tiba seminggu nggak kerasa. Seminggu, 2 minggu, tiga, tiba sebulan nggak terasa. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba 1 semester tidak terasa. Siapa yang mau disalahkan? Nggak ada. Itu loh. Jadi ya kita sendiri yang disalahkan ya kita sendiri. Aku sampean diem loh wis LPS, LA, FA, BA sudah bisa mengunduh ya. Itu loh. Ya kalau bukan kita sendiri yang menyemangati siapa? Nah, saya pun sebagai eksternal seperti ini kan eksternal namanya. Kalau yang ada di dalam hati pikiran jenengan kan internal, faktor internal. Saya ini faktor eksternal. Sampai apa muru istilahnya itu, berbusa, ya tidak akan ada efek yang besar
kalau dalam internal panjenengan tidak tidak mau melakukan itu. Ya, saya bisanya seperti ini. Ngajak ini pun juga tidak banyak yang ngikut ya. Tidak banyak yang ikut di sini. Ketika di-share itu pun juga tidak banyak yang menyimak gitu loh. Tidak banyak yang menyimak. Jadi ya wallahu alam ya yang penting saya sebagai seorang leader, seorang pemimpin karena nanti saya juga akan dimintai pertanggungjawaban, saya melakukan ini. Saya melakukan advokasi, advokasi pendampingan bukan hanya dari sisi administratif, tapi juga dari sisi psikologis ya dan spiritual. Saya dampingi di situ. Ya, saya sudah melaksanakan itu sebagai pemimpin dalam organisasi. Saya juga sudah melakukan kegiatan. Ya sudah, yang penting ini kita berikan begitu. Monggo, tinggal panjenengan panjenengan mau memanfaatkan ya silahkan gitu. Kalau membutuhkan coaching klinik dan semacamnya, monggo bisa hadir di sekretariat. Ya, bukan berarti saya ini paling pintar atau paling hebat ya, tapi saya akan sharing apapun sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya. Tapi insya Allah eh, apa istilahnya, jalan-jalan kebuntuan-kebuntuan ketika kita sharing bersama, insya Allah pasti akan ada jalan keluar di situ. Oke. Nah, ini seorang mukmin. Mukmin nih orang yang beriman nih selalu dalam kebaikan. Nah, jadi ketika kita memang benar-benar orang yang beriman ya. Lah iman ini kan kadang itu istilahnya itu ucul ya. Lepas dari dalam diri kita. Keimanan kita itu loh. Ya kita orang iman, kita orang-orang beriman atau istilahnya kita mukmin ya. Tapi kadang itu keimanan kita itu ucul atau lepas dari dalam diri kita yang kita tidak sadar. Kita tidak sadar. Jadi ketika apa ketika kita umpamanya apa istilahnya ya berkeluh kesah tidak menyadari ya tidak menyadari atas rahmat-rahmat Allah nikmat-nikmat Allah ini sebetulnya ya kita sudah keluar dari keimanan kita gitu ya makanya eh, guru saya beliau almarhum Kiai Haji Abdurrahman Yahya itu selalu mengingatkan tasdidul iman, perbarui iman itu. Jadi iman itu harus diperbarui minimal adalah saat sholat. Jadi kalau kita 5 kali berarti 5 kali kita tasdidul iman. Jadi sebelum sholat itu baca dulu ya. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bagaimana kita memperbarui iman kita. Kemudian Allahu Akbar gitu ya. Jadi itu tasdidul iman memperbarui keimanan kita. Jadi kenapa? Karena kadang lepas dari dalam diri kita. Gitu ya. Dan ketika kita posisinya itu sebagai orang yang mukmin yang sadar ya, saya tambahi lagi yang sadar, mukmin yang sadar ini mesti dia akan selalu dalam kebaikan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupannya itu akan bernilai ibadah di sisi Allah. Ya, itu akan bernilai apa? Kebaikan. Jadi ini entah sedang senang ya, susah ya. Ini semuanya itu akan dilihat sebagai takdir Allah yang terbaik untuk kita. Ini prinsip-prinsip praktis ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan itu ya? Kita belajar membahagiakan. Jika kau dibahagiakan, itu didikan untuk membahagiakan orang lain. Belajar tidak menyakiti. Bagaimana ya kata-kata kita, perilaku kita ini tidak menyakiti orang lain ini. Kemudian belajar memberi. Jadi kita punya apapun kita bisa berbagi ya. Tentu ya sesuai dengan kapasitas masing-masing gitu ya. Jadi ini salah satu bagaimana cara mendidik diri kita. Karena kalau tidak dipelajari tidak akan bisa ujuk-ujuk gitu loh. Ya. Jadi ini semuanya itu belajar. Kemudian sikap sosial kita bagaimana ketika ujian, hormat, memuliakan gitu ya. Ini kalau dawuhnya guru kami beliau almarhum Kiai Haji Muhammad Yahya itu menyampaikan hormatono wong liya mongko awakmu bakal dihormati. Jadi ini sebetulnya hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Kalau kita itu ingin dihormati orang lain, ya kita harus menghormati orang lainnya.
Bukan berarti terus kita gila hormat gitu ya enggak ya. Bukan gitu. Artinya ini sebagai eh, sebuah kontrol ya. Kalau panjenengan bisa coba, kalau sampean misui wong, mesti sampean dipisui balik, wis ngono mesti. Iku sudah ya tadi kembali ke sunatullah. Wis ya wis ngono. Dunia dunia bekerja itu ya seperti itu polanya, gitu ya. Ketika sampean menghormati orang lain, mesti sampean dihormati. Lek gak coba sesok besok iki loh, praktekan sampean masuk ke kampus, ada satpam. Sampean hormati, monggo Pak. Ya mesti monggo Bu, monggo Pak, mesti dihormati balik. Coba sampean sesuk, coba. Ya, pisuwono iku, satpame iku. Ya, pagi-pagi lewat terus apa sampean sedang jalan kaki atau pakai sepeda terus bukaan helmmu terus pisuwono. Wah, dikejar sampean, asli dikejar. Wes ta lah. Masih oposo-poso dikejar sampean. Ya. Jadi ini hubungan kausalitas ya. Termasuk juga bagaimana ya kita memperlakukan teman sejawat kita, memperlakukan apa dosen kita, promotor, ya, pembimbing semuanya. Ya walaupun ada beberapa pembimbing yang sifatnya itu friendly ya, tapi kita juga harus paham posisi kita ya. Oke, friendly dalam koridor kita berkomunikasi, tapi tetap kita harus mengedepankan sopan santun. Jangan sampai kebablasan begitu. Ini harus dipahami. Oke. Hindari sikap negatif ya, meminta, menuntut, menghina, merendahkan. Jadi jangan jangan senang apa meminta-minta berlebihan, jangan sering menuntut dan jangan menghina atau merendahkan orang lain gitu. Ya sebetulnya ya itu semuanya akan kembali pada diri kita gitu. Oke. Jadi kesadaran kembali lagi sadar bahwa segala sesuatu ini atas izin Allah, bahkan sehelai apa daun ya guguran itu semuanya atas atas izin Allah ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu itu dari Allah dan akan kembali pada Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya kekuatan kecuali atas izin Allah. Kita semua sudah hafal itu, hafal semua sudah. Nah, sampean hafal semua. Tapi bagaimana terus memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Nah, itu kalau di sekarang yang pembelajaran sekarang itu kan modelnya deep learning ya. Pembelajaran mendalam kan tiga itu. Bagaimana kita memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Jadi ketika kita memahami innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bagaimana kita memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Ketika kita mengetahui la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, bagaimana kita memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, jadi kalimat-kalimat itu kita selama ini sudah hafal, tapi bagaimana benar-benar kita bisa eh, mengejawantahkan ya atau mengaktualisasikan dalam kehidupan kita itu. Oke, ini husnudon dan dua kunci tadi husnudon sudah. Kemudian dua kuncinya adalah syukur dan sabar. Syukur ketika kita diberikan kenikmatan dan sabar ketika kita diberikan ujian cobaan sudah. Jadi hanya dua poin itu sudah. Kita hidup di dunia ini ya dua poin itu. Apalagi tidak ada. Ketika kita dikasih nikmat, ya alhamdulillah bersyukur. Ketika kita dikasih ujian cobaan, ya kita sabar. Syukur-syukur ini ada yang luar biasa ini orang-orang ahli hikmah ya. Orang-orang ahli hikmah, orang-orang ma'rifat nih ya syukur dalam setiap keadaannya. Jadi eh, alhamdulillah ala kulli waktin wahinin ya. Alhamdulillah ala kulli waktin wahinin. Jadi bersyukur dalam setiap waktu ya. Setiap waktu, setiap masa. Jadi ketika dapat kenikmatan, rezeki ya syukur. Ketika dapat ujian cobaan juga dia bersyukur. Ayo siapa yang bisa di sini? Ya, silakan komen nanti. Yang bisa dikasih ujian cobaan musibah ya bersyukur, dikasih kenikmatan rezeki, kenikmat apa itu juga bersyukur ini orang yang luar biasa, orang-orang alim, orang-orang yang ma'rifat. Ini yang bisa ya. Gitu. Oke, renungannya di sini ya. Hidup ini sekolah ya. Ini kalau kalau dianalogikan ya. Hidup ini sekolah Allah guru besar ya. Dan ambil hikmah dari setiap peristiwa. Jadi eh, apa istilahnya? Hidup ini itu kita sedang sekolah ya, sedang sedang me- menjalani sebuah kegiatan belajar mengajar ya. Yang ngajar langsung Allah langsung gitu.
tentu dalam petunjuknya ya, ada bentuknya Al-Quran hadis dan semacamnya. Nah, periksa diri kita, sudahkah belajar ya dari pengalaman ya. Pengalaman kita selama ini bagaimana? Perbanyak amal jariah, ilmu manfaat dan anak soleh ya. Karena tiga hal ini yang akan terus kita bawa nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Maka ada tiga hal yang akan terus mengalir pahalanya. Satu, amal jariah. Jadi bagaimana amal amal kita itu masih terus dimanfaatkan orang dan pahalanya terus mengalir ke kita. Kemudian bagaimana ilmu bermanfaat ya. Kalau ya semua sudah dosen-dosen ya guru ya sudah insya Allah ilmunya bermanfaat. Bagaimana ilmu itu diajarkan kepada mahasiswanya, kepada muridnya. Ya, dan tentu ya apa ilmu ini yang bisa digunakan ya, bukan hanya sekedar apa istilahnya kita gugur kewajiban ngajar saja, tapi bagaimana itu benar-benar bisa memberikan insight positif, insight yang banyak untuk mereka dan bagaimana bisa memberikan bekal untuk mahasiswa kita itu nantinya ketika lulus bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik begitu. Jadi kita kita tanamkan nilai-nilai positif. Ya. Itu enaknya guru kan itu, enaknya jadi dosen. Jadi ditata betul niatnya, niatnya ditata betul, mengharap ridho Allah, mengharap syafaat Rasulullah. Kemudian bagaimana kita bisa memberikan ilmu ya, ilmu yang kita punya kepada mereka. Udah. Jadi kalau ditata betul niatnya ya, ini pahala dapat ya, gaji juga dapat kan gitu. Tapi kalau niatnya tidak ditata ya wes ya ya gaji tetap dapat pahalanya ya umbuh gitu kan. Kemudian juga ya anak soleh ya, jadi keturunan keturunan kita ya. Jadi kita berdoa pada Allah biar jadi anak soleh nanti mendoakan kita. Ada tiga itu. Ya termasuk ya mahasiswa-mahasiswa kita ya. Itu mungkin ya panjenengan-panjenengan punya mahasiswa-mahasiswa yang spesial istilahnya untuk panjenengan ya. Mungkin ada asdos dan semacamnya. Ya mereka adalah anak-anak ideologis kita. Ya. Saya kurang tahu panjenengan ada atau tidak, entah itu bimbingannya atau apapun, atau mungkin ada memiliki grup research di situ ya. Itu kita tularkan ya. Jadi itu yang menjadi anak ideologis. Jadi eh, mungkin mahasiswa kita banyak ya, 100 katakanlah. Tapi kan di situ ada beberapa orang yang mungkin 5 atau 6 itu yang memang ini kita didik khusus gitu, yang akan meneruskan meneruskan pemikiran-pemikiran kita. Itu anak ideologis kita, salah satunya. Saya juga termasuk dari anak-anak ideologis guru-guru saya, dosen-dosen saya. Saya tahu betul bagaimana mereka itu mendidik saya itu. Dan mereka kalau dari sisi sisi guru murid ya mereka guru saya. Tapi kalau dari sisi hubungan apa ini tadi misalnya dalam konteks kekeluargaan ya saya adalah anak ideologis mereka dan saya pun melakukan itu bagaimana saya memiliki anak-anak ideologis mereka yang benar-benar dididik secara khusus ya bukan berarti terus pilih kasih bukan ya tapi kita memang mengkhususkan ini yang akan eh, meneruskan buah-buah pemikiran kita gitu. Sudah punya atau belum ya? Kalau belum ya segera nanti aja nanti setelah lulus lulus balik gitu. Terserah dalam koridor apa ya. Boleh dalam koridor ini bimbingan saya atau dalam koridor ini grup riset saya atau di luar itu apapun nih. Dan tentunya sekarang ini kita juga sedang dididik oleh promotor kita untuk menjadi anak ideologis mereka. Hampir rata-rata karena model di S3 itu kan kita belajar mandiri dan kita sedang melakukan penelitian mandiri ya. Tapi kita terus komunikasi dengan promotor kita, co-promotor kita juga. Ya, jadi tidak apa secara tidak langsung kita itu dididik sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dari sisi apapun. Maka sebetulnya kita adalah sedang didik menjadi anak ideologis mereka. Tinggal seberapa banyak kita bisa mengambil, mengunduh ya banyak-banyak ilmu dari beliau-beliau yang memang sudah lebih pengalaman dari kita. Ya, kita tinggal tinggal melakukan itu. Makanya kalau istilahnya itu kan nyantrik ya, nyantrik ini saya juga
Mungkin jenengan juga sering diceritani teman-teman yang kuliah di luar negeri ya. Ya, mungkin di Jepang atau di Belanda atau di mana eh, apa istilahnya ukuran 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 mereka itu sudah diterima itu adalah ketika mereka diajak makan malam bersama gitu ya. Jadi diundang ke rumahnya makan malam bersama keluarganya di situ itu sudah kayak sah gitu ya menjadi anak ideologisnya. Ya sebelum itu ya nyantrik terus nyantrik ya nyantrik itu ya apa ya istilahnya itu ya kita ngikut aja mengekor saja mengekor mengikut dikongkon nganan-nganan ngiri-ngiri ngalor-ngalor ngidul-ngidul ya ya tentu sambil kita terus ini ya apa mengasah ya mengasah eh, kreativitas kita dan juga apa nalar kita ya jadi pola pikir ya kritis dan semacamnya itu ya jadi berpikir kritis itu sambil kita terus mengolah seperti itu. Dan itu sebenarnya sudah berpola dari dulu. Bahkan di Muslim pun seperti itu. Ya, bagaimana kita ada empat madhab, para imam ini juga termasuk guru murid. Gitu. Oke, ini di bab yang ke-8 ya berarti ya. Jadi Tuhan ini adalah dokter paling mahir semua sakit dan obat ada kadarnya ya. Kalau sudah Allah berkehendak apapun penyakitnya ya sudah. Alladzina lahu kun fayakun. Selesai sudah. Gitu ya. Kemudian ini ya. Jadi semuanya ini intinya ada kadarnya ya. Jadi semuanya ini sudah diciptakan dengan takaran dosisnya masing-masing. Jadi keseimbangan di alam semesta ya. Ya mungkin pernah nggak kalian melihat ini ya. Jadi bumi itu kan kecil banget ya. Di dia tuh ada, silakan dicek aja. Jadi kita ini ada dalam satu universe ya. Universe bagaimana bumi terus ke atas jadi planet-planet ini ya, galaksi ya. Kemudian ke atas lagi eh, apa istilahnya itu banyak sekali saya enggak hafal ya jadi ke atas lagi semakin lebar lagi dan akhirnya satu alam semesta ini universe itu ya dan itu pun masih sangat sangat kecil gitu ya dan kalau yang kita lihat langit ini ya langit kan ada 7 lapisan ya tapi yang langit langit yang kita lihat ini bukan langit ya itu masih jauh lagi langit yang asli itu jauh lagi yang kita lihat itu bukan langit yang kita lihat itu adalah awan di langit pertama itu tidak bukan itu bukan bukan yang kita lihat apa istilahnya selama ini itu bukan langit itu adalah awan di atas itu sudah masih jauh lagi ya jadi kita ini aduh kecil banget gitu ya jadi manusia itu kecil banget ya. Sehingga ketika kita sombong ya apa sih mau disombongkan loh rahasia keseimbangan dalam hidup ya siang malam pasang surut ya semua ini apa ya, berjalan menurut takaran ya hidup membutuhkan dosis yang pas ya tidak kurang dan tidak lebih nah tujuannya mengajak merenung bahwa semua ada dosisnya jadi kemarin itu saya sekitar ya minggu kemarin lah saya tuh di pikiran saya tuh kayak sedang on banget ya sedang sedang on fire ya jadi nulis artikel tuh wah, tulis terus ya sedang sedang produktif sekali ya. Jadi eh mau berhenti itu koyok-koyok eman itu ya. Tapi tidak bisa. Tubuh kita ini tidak sekuat itu ya. Ya. Tak paksa itu ya. Bahkan saya tuh tidur di depan laptop seperti ini ya. Jadi ini laptop ya di depan ini ada kerjaan kita Microsoft Word gitu. Ini tangan tuh masih megang mouse, tapi posisi mata ini tertutup tidur gini tidur sekitar kurang lebih 1 jam saya tuh kaget bangun-bangun kaget terus cenut-cenut ya. Cenut-cenut akhirnya saya buat tidur itu tidur pun tuh kepikiran tidur itu kepikiran wah artikel saya belum selesai nih artikel saya belum selesai gitu tidur itu kepikiran cenut-cenut banget ya jadi ini juga sebetulnya kurang kurang bagus juga kurang bagus ini tidak seimbang makanya akhirnya kemarin saya
ini maunya saya gundul ini sebetulnya ya. Karena berat banget kemarin tuh. Cenut-cenut itu ya. Cuman ya enggak jadi saya gundul ya. Cuman tipis saja, full tipis gitu. Cenut banget ya. Jadi ini kita juga mau manage juga. Karena kadang kalau sudah on itu ya, itu kalau tidak segera kita kerjakan itu juga nanti ke distract yang lainnya itu ya. Ini ya, balik balik lagi itu. Ngawali lagi dari awal loh. Ngawali lagi dari awal. Nyari-nyari lagi itu ya. Nyari-nyari lagi. Ya, tapi ya itu salah sebetulnya ya, salah. Artinya tidak seimbang nih. Nah, makanya ini sampai sampai ngedrop, sampai cenut, sampai potong rambut, sampai ya akhirnya juga sampai ke dokter juga suntik ya, suntik ya. Kalau enggak kalau tidak apa namanya tidak segera diobati juga nanti berefek juga ya. Hmm, diobat ya. Nah ini, cenut-cenut juga loh, ini loh obatnya ini. Jadi, ya kita obati, namanya sakit jadi diobati itu loh. Jangan jangan dibiarkan, apalagi di sini sendirian ya. Tidak ada siapa-siapa yang, maksudnya keluarga kita kan mungkin yang dari luar Jawa atau luar kota kan jauh juga ya. Kita harus segera diobati ya. Ini juga apa? Ini apa ini? Ini bukan endorse ya, Redoxon ini ya untuk menjaga menjaga apa? Menjaga ininya kita ya, di kesehatan kita. Ini dari sisi raga ya, dari sisi fisik kita kita juga jaga, dari sisi jiwa kita, kewarasan kita juga dijaga. Nah, ngaji rasa ini salah satu kita menjaga kewarasan kita. Kalau menjaga raga kita, fisik kita ya ini ya minum yang banyak ya kan, sering tidur, minum yang banyak apa, sering duduk, minum air itu yang banyak, ini vitamin C ini juga kita siapkan. Kalau sakit ya berobat, kalau yang senang suntik ya suntik ya atau obat gitu. Jangan disepelekan ya, jangan disepelekan. Apa namanya, kalau kita tidak menjaga diri kita sendiri, kita tidak tidak apa istilahnya, eh, tidak melakukan antisipasi ya, eh, tindakan-tindakan yang preventif ya, kalau bukan kita ya siapa lagi gitu ya. Itu yang tahu kondisi kita ya kita sendiri. Ini Al-Quran ini dasarnya ya, ini segala sesuatu dengan ukuran ini ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Jadi segala sesuatu itu ada kadarnya, ada dosisnya. Allah juga memberi petunjuk bagaimana hidup ini sesuai sesuai ukuran. Ya. Artinya ukuran itu apa sih? Ya. Sebetulnya kan kita sudah tahu ya, di, eh, di, di Al-Quran juga disampaikan juga. Jadi kalau kita untuk aktivitas ya siang hari, malamnya untuk istirahat gitu kan. Gitu kan. Jadi sudah ada ya. Termasuk juga kan apa kadarnya kita istirahat itu 8 jam ya. Dalam sehari itu 8 jam. Jadi umpamanya kita dalam satu hari itu ada 24 jam ya. Berarti kan 8 jamnya untuk istirahat, untuk tidur. 8 jamnya untuk kerja ya. 8 jamnya lagi ya mungkin untuk aktivitas lain begitu. Itu berarti kan 1/3-nya begitu. Itu. Jadi sudah ada kadarnya masing-masing dan ini ya dilarang berlebihan ya, dilarang berlebihan ya, termasuk juga ya itu tadi ya. Jadi yang saya contohkan tadi sebetulnya contoh yang apa ya, ndak, tidak untuk ditiru ya. Jadi eh, salah satu caranya gimana ya, kita pakai logbook ya, kita pakai logbook gitu. Ya cara untuk ininya teknisnya ya silahkan masing-masing. Yang penting adalah bagaimana kita melakukan itu ndak berlebihan. Ketika kita melakukan itu berlebihan, ya mesti akan ada yang dirugikan gitu ya. Jadi kalau kita ngomong 100% ya, 100% dibagi tiga, ketika kita prosentasenya ini uh, tidak apa tidak
seimbang, berlebihan umpamanya, mesti ada sisi lain yang akan dirugikan. Ya, ketika kita ini tidurnya sudah berkurang umpamanya, yang aslinya 8 jam kemudian mungkin hanya tidur 3 jam saja atau 4 jam saja, ya mesti nanti ada yang dirugikan. Karena waktu istirahatnya kurang ya nanti bisa jadi ya kesehatannya yang dirugikan gitu. Oke, ini filosofi dosis ya. Ini ada masalah makan ibadah nih. Nah, masalah dan ujian ini Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai kesanggupannya ya. Ya insya Allah panjenengan semua kan sudah ditakdir menjadi mahasiswa S3. Ini insya Allah ya, kalaupun kita anggap sebagai ujian, ya ini panjenengan semua ya tidak akan apa ya istilahnya ya, ditakdir itu ya insya Allah sudah memang kadarnya kesanggupannya di situ. Ya. Kemudian untuk makan minum ya. Ya, makan minum kan dalam tubuh kita itu kan terbagi tiga ya. Jadi waslusun fil akli, waslusun fisarbi, waslusun finafsi ya. Jadi di dalam apa tubuh kita ya, perut kita itu sepertiganya itu untuk makanan, sepertiganya untuk minum, dan sepertiganya itu untuk nafas ya. Untuk nafas. Ya, itu tadi ketika ada porsi yang berlebihan, makan berlebihan, berarti porsi minum sama nafasnya ini akan berkurang gitu. Ibadah juga begitu ya. Jadi eh, terus senang sholat, atau senang ngaji-ngaji terus. Nah, ini juga kurang baik. Jadi harus harus seimbang, gitu. Harus sesuai dosisnya. Cinta, tertawa, dan amal ya semuanya ada ukurannya. Cinta dan kasih sayang. Ketika kita mencintai ya itu juga ada ukurannya. Bagaimana kita mencintai apa keluarga kita, istri kita, anak kita. Ya. Ini semuanya ada ukurannya. Jadi artinya itu jangan terlalu ya sampai akhirnya itu melupakan Allah. Jadi yang tidak boleh itu adalah terlalu besar ya sehingga kita itu mengenyampingkan Allah. Nanti Allah cemburu. Ya. Kemudian tertawa, ya. Tertawa itu juga ya sekedarnya saja ya, jangan sampai berlebihan ya. Apalagi kalau sudah tertawa-tertawa sendiri ini ya bahaya ini ya. Amal sedekah ini juga juga apa ada takarannya ya. Jadi jangan sampai itu beramal sedekah itu sehingga kita sendiri itu kesulitan. Itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau masih sekedarnya ya monggo saja. Ya. Kemudian posisi kita ini ya, jadi sakinah, mawaddah, rohmah gitu ya. Jadi ada posisi sakinah, ya, mawaddah, warahmah. Jadi sakinah itu sendiri, mawaddah sendiri, rohmah itu sendiri. Ini saya tuh sering mendengar ya kalau di Indonesia kan semoga sakinah, mawadah, dan waromah ya. Wah ini dan ya. Sakinah, mawadah, dan rohmah. Wah ini arti bahasa Indonesianya dan. Jadi jangan sakinah, mawadah, dan warohmah. Jangan gitu. Ya sakinah, mawadah, rohmah, dan rohmah. Jadi sakinah ini ketenangan ya. Ya, ketenangan. Ya saat ini mungkin ya, ya kita ya macam-macam ya posisi kita yang apa di dalam our team juga macam-macam. Ada yang ke sini sendiri ya, laki-laki sendiri, apa anak istrinya di rumah, ada yang perempuan sendiri, suami anaknya di rumah, ada yang suami istri ikut, anak istrinya anaknya di rumah, ada yang suami istri anak ikut, ada yang perempuan sama anaknya, suaminya tidak ikut. Ya, ini macam-macam ya. Ya semua itu bagaimana kita eh, tetap menjaga sakinah mawaddah warohmah ini. Jadi sakinah ini ketenangan, ya, ketenangan. Jadi harus harus tenang. Suami, istri, keluarga ini harus tenang. Jadi walaupun berjauhan ya sekarang ini mungkin yang LDR long distance relationship ya. Saya kurang tahu jenengan ini apakah posisinya itu di Semarang atau di luar Semarang atau dimanapun. Ya, cuman
Nah, yang selalu saya tekankan adalah saya berpesan tentu porsi banyaknya adalah panjenengan semua itu ada di kampus, ada di Semarang. Karena panjenengan sekarang sedang tugas belajar, diberikan amanah kembali lagi bahwa posisi Anda itu adalah sebagai awardi dan posisi Anda itu apa banyak yang menginginkan itu. Jadi kita yang sudah ada di posisi ini jangan sampai menyia-nyiakan itu. Jadi lakukan yang terbaik, tugas kita belajar sekarang belajar saja. Kalaupun organisasi ya kita juga sama-sama belajar berorganisasi begitu. Ketika kalian sudah tidak pernah ke kampus, jarang ke kampus, lebih senang kegiatan sendiri di rumahnya masing-masing, di instansinya masing-masing, wah sudah, ya hati-hati ya. Jadi jangan sampai terpental dari lingkaran. Jadi kalau istilahnya itu safety net ya, kalau Prof. Lukito dari UGM itu menyebutnya itu safety net. Ini ada sebuah lingkaran, kita ada di dalamnya. Di apa lingkaran ini ya S3 nih, ya, dengan teman-teman S3 ini. Ketika kita sudah mulai tidak nyaman di dalam lingkaran itu, ya hati-hati. Kalau sudah terpental keluar dari lingkaran, ya kita nggak bisa balik lagi ya. Naudzubillah min dzalik ya. Ini sakinah mawaddah ini cinta dan kasih sayang ya. Jadi apa ya? Kalau sakinahnya tenang, kemudian mawaddah ini melahirkan cinta dan kasih sayang. Kemudian rahmah ya. Kalau sudah cinta, sudah tenang, cinta, ini rahmatnya Allah ini akan turun, kasih sayangnya Allah akan turun pada kita. Jadi itu juga apa ya? Sakinah mawaddah warahmah itu harus harus dijaga betul ya. Berapa banyak ya cerita-cerita teman-teman S3 yang akhirnya naudzubillah, summa naudzubillah min dalik, ya ini keluarganya hancur juga, ikut hancur. Banyak ya. Bisa kalian cari apa istilahnya itu contoh-contohnya itu banyak ya. Yang awalnya baik-baik saja kemudian akhirnya kuliah S3 dan semacamnya malah keluarganya jadi korban ini naudzubillah. Tidur kerja ya, porsi untuk produktivitas dan kesehatan ya ini ya. Jadi tidur secukupnya lu istirahat. Yang terlalu banyak tidur nih males ya. Terlalu sedikit ya menyiksa. Jadi harus imbang. Kerja keras baik tapi jangan mengorbankan hak tubuh ya. Keluarga dan hak Allah ya. Kenali batas diri ya. Di hak tubuh kita butuh hak keluarga kita ya. Dan Allah ya. Artinya kita beribadah pada Allah ya, karena kita diciptakan itu untuk beribadah pada Allah. Kenali batasan diri ya. Ini kata-kata saya ini ya. Jadi sopo wonge ngerti marang awake dhewe mongko bakali selamat ya. Jadi kalau kita itu tahu atas diri kita sendiri, batas-batasan diri kita sendiri itu insya Allah akan selamat. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau sampean tuh ngantukan, ya, kalau menyopir ya jangan nyopir sendiri, bawa sopir. Ya. Bawa teman sopir, nanti sopirnya ngantuk sampean yang gantikan, sampean ngantuk sopirnya gantikan. Itu kalau perjalanan jauh itu namanya mengenali batasan diri, jangan memaksa. Nek sampean ngantukan maksa ya sudah, ya naudzubillah ya. Oke, peran guru lingkungan dalam menemukan dosis lah. Ternyata untuk dosis itu kadang kita itu tidak tahu ya, tidak tahu batasan kita. Jadi tidak banyak orang itu memiliki kemampuan untuk memahami dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi dirinya sendiri tidak paham. Maka dia butuh guru, butuh teman. Ya. Di di sana ada promotor, kopromotor, ada teman sejawat, teman seperjuangan. Ini dalam rangka kita menemukan dosis kita. Kita tahu itu nih, kayak gitu. Jadi kalau kita belum memahami diri kita ya, kita coba tanya ke teman kita coba tanya ke guru kita. Ya. Kalau istilah di dalam pesantren itu ada namanya murabbi rohina ya. Jadi itu istilah murabbi rohina.
murabbi ruhina. Jadi orang yang menunjukkan eh, jalan jalan kepada Tuhan itu murabbi ruhina. Nah, murabbi ruhina ini eh, menjadi tempat kita berkeluh kesah begitu, berkeluh kesah. Jadi ada apapun entah itu kenikmatan atau mungkin masalah ujian cobaan itu kita sampaikan pada yang namanya murabbi ruhina. Tentu nanti kita akan dibimbing untuk memahami. Gitu. Salah satunya adalah cara-caranya itu biasanya ya, kalau memang kita ada pada posisi yang kebimbangan itu biasanya disuruh istikharah dan itu pun didampingi oleh murabbi ruhina itu tadi. Itu istilahnya memiliki guru gitu kan. Di guru gitu kan. Kalau kalau di dunia-dunia persilatan kan kita punya guru ya. Terus kita ada apa kakak seperguruan, nah, adik seperguruan, nah, seperti itu. Oke, ini renungan akhir ya. Jadi kuncinya kenali batas kemampuan diri kita, minta petunjuk Allah, cari bimbingan guru, kemudian evaluasi dan sesuaikan porsi hidup. Ini kalau mau direlatekan kepada studi kita S3 ini sudah sangat-sangat sangat masuk sekali ya. Bagaimana kita ini mengenali batas kemampuan kita. Kalau kita memaksa, ya nanti hasilnya pasti kurang bagus. Ya. Kalau panjenengan itu apa istilahnya kelemahannya pada analisis, ya, ya sudah, umpamanya dibuat belajar kok lama, ya sudah, maka cari teman yang bisa menganalisis, ya. Jadi tidak semuanya itu harus kita kerjakan sendiri, gitu kan. Jadi eh, kita bagaimana kita bisa apa istilahnya ya, memanage ya. Oh saya kurangnya di analisis, tapi saya ini pinternya di bagian interpretasi atau di bagian penulisan artikel. Ya sudah, berarti bagian analisisnya ya kita coba cari orang yang bisa. Itu kalau sudah memahami batas kemampuan. Tapi kalau sampean tidak memahami ini, analisis sampean garap dewi, belajar dewi, ya. Belajar pun tidak tidak cepat ya. Akhirnya ya lama. Ya. Nah, kita ini kan dibatasi waktu ya. Jadi 3 plus 1, 3 tahun plus perpanjangan 1 tahun, 4 tahun. Di luar itu ya kan apa ya dengan biaya sendiri tentu kalau sudah biaya sendiri ini ya cukup berat ya, berat begitu. Kemudian minta petunjuk Allah. Jadi tidak hanya ini tadi ya namanya minta tolong orang lain dan semacamnya, tapi kita tetap minta petunjuk pada Allah. Jadi apa agar yang kita lakukan itu ya satu tentu diridhoi Allah nanti ada kemudahan-kemudahan di situ. Cari bimbingan guru ya. Kalau kita ada promotor ya hasilnya tentu kita akan selalu konsultasikan kepada promotor atau co-promotor kita. Evaluasi dan sesuaikan. Jadi tetap terus dievaluasi. Oke, ini masuk di bab terakhir ya. Ini bab 9 ya. Kalau di buku saya ini ada di bab 9 bagaimana filosofi cemara kokoh di tengah badai. Jadi ada pohon cemara itu kan ya. Itu kan dia kokoh banget ya. Karena badai pun dia tetap tegak ya. Dan tapi di sisi lain itu daunnya itu mudah berguguran. Kalau sama ada cemara mesti di bawahnya itu sudah berserakan nih ya apa daunnya ya. Kalau sampean sapu ya sampai kesel ya. Nggak lama akan gugur lagi. Jadi belajar dari cemara sederhana ini tahan banting tumbuh di mana saja tetap tegak saat badai ini ya. Allah memberi perumpamaan kalimat yang baik ya laksana pohon yang baik akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit ya. Pendirian yang teguh ya. Jadi ini apa? Janji bagi yang istiqomah. Jadi yang kita lakukan itu tidak hanya sakit saknyek ya, tapi istiqomah. Jadi orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah ya. Lalu meneguhkan diri, malaikat menenangkan mereka, jangan takut dan jangan sedih. Bergembiralah dengan surga itu bagi istiqomah. Ya. Al istiqomah afdalu min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih lebih baik daripada 1.000 karomah. Karomah ini adalah kemuliaan yang dimiliki oleh para wali, para kasih Allah. Jadi kalau kita istiqomah dalam kebaikan tentunya, itu maka istiqomah kita itu lebih baik daripada 1.000 karomah.
seribu kemuliaan. Jadi semakin tinggi semakin berat ujian ya jelas ya. Jadi kalau apa istilahnya kita S3 ya tentu ujiannya semakin berat, syarat lulus juga semakin berat. Tentu beda dengan S1 S2 gitu kan. Jadi ya tapi ini kan untuk apa istilahnya beratnya ujian juga ini akan menjadikan nanti hasilnya juga akan lebih baik gitu. Contoh nyata ya, ini ujian sesuai posisi ya. Ya ujian macam-macam ya, ada kepala desa, camat, bupati. Nih, ini dari sisi ujian dan tanggung jawab nanti juga akan berbeda. Ulama ini juga apa istilahnya, juga ada ujiannya juga. Pebisnis juga ada ujiannya juga. Jadi tidak tidak ada ya apapun di dunia ini yang luput dari namanya ujian. Nah, yang perlu dipahami adalah ujian-ujian tadi ya, ya musuh sejatinya yaitu setan. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa melewati ujian-ujian itu ya, ya tentu salah satu ya musuh kita yang nyata adalah setan. Gitu. Jadi macam-macam ya. Nah, jangan justru apa ini menaruh kebencian pada sesama ya, malah kita benci malah ke manusia. Ya kita benci ya ke setan gitu. Manusia ya disayangi. Kalau seperti kemarin kalau ada manusia yang berbuat jahat ya yang kita benci adalah kejahatannya bukan bukan orangnya. Prinsip menghadapi ujian ya ini harus kokoh ya dalam pendirian, ikhlas, tumbuh dan berguna. Ya, kemudian juga tidak takut kritik ya jika kita diuji ini ketika diuji kokoh dalam pendirian maka bagaimana kita apa pendirian kita ya apa ya, hipotesis kita ini kita pertahankan di depan penguji ikhlas ketika kita diberikan masukan-masukan ya kita ikhlas atau di mungkin ada hasil-hasil kita itu dikritisi ini juga harus ikhlas tumbuh dan berguna ya kalau kita sudah ikhlas maka kita akan mengevaluasi dan kita akan merevisi terus mengembangkan jadi lebih baik dan kita tidak takut kritik ya jadi kita harus open mind ya harus open mind kalau panjenengan S3 ini sudah tidak open mind ya, ya sudah ya kita tidak akan berkembang balasan setimpal dan hikmah ya jadi semuanya itu apapun yang terjadi di dunia ini pasti ada hikmahnya itu ya di bahkan apa kebaikan keburukan kecil biji zarah ini akan terlihat balasannya itu ya introspeksi ya kita sudah masuk di momen introspeksi jadi kita itu jadikan sebagai titik tolak ya. Ini tinggalkan kebiasaan lama, bertaubat dan mulai menjadi pribadi yang lebih baik. Taubat menjadikan seorang laksana tanpa dosa. Jadi apapun ya, umpamanya contoh ya, titik balik kita itu malam ini, maka malam ini menjadi titik balik saya untuk introspeksi besok menjadi orang yang lebih baik. Atau titik balik kita itu apa? eh, di S3 ini sudah insya Allah ini setelah ini saya akan menjadi dosen yang baik yang melakukan tridharma perguruan tinggi yang baik begitu kan ini jadi ini momen-momen introspeksi dan kita apa istilahnya eh, bertekad ya ini ke depan menjadi lebih baik oke ini penutupnya doa mohon eh, teguhan pada Allah dan renungan akhirnya seperti cemara dihantam badai ya tetap tegak ya jadikan ujian sebagai tangga naik derajat ya. Ya tentu ini kan kalau sudah ujian sudah selesai sidang promosi ya nanti naik derajat ya, menjadi doktor itu yang kelihatan secara visual ya secara fisik ya jadi secara apa nyata kan seperti itu tapi dari sisi yang non fisik atau hakikatnya adalah bagaimana akan eh, apa bertambahnya pengetahuan keilmuan ya dan juga kebijakan gitu ya. Jadi apa bukan hanya sekedar dokter title ya titelnya saja yang bertambah tapi juga dari sisi ilmu pengetahuan kemudian perilaku ini juga akan bertambah tentu bertambah lebih baik gitu.
Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin ya, jadi kalau di segitiga informasi itu dari bawah ya, ada data, data diolah jadi informasi, informasi diolah jadi pengetahuan, pengetahuan diolah menjadi kebijakan ya, dan di situ adalah wisdom. Jadi bagaimana kita itu selama ya kurang lebih 6 semester ya, 3 tahun ini adalah mengolah diri kita sehingga kita bisa bertumbuh menjadi seseorang yang lebih baik gitu. Jadi kalau masuknya kemarin seperti apa S3 mungkin sebelumnya menjadi seseorang yang idealis, perfeksionis, atau menjadi seseorang yang sombong, tidak mau disalahkan dan semacamnya, maka di dalam kawah Candra di muka selama 3 tahun atau 6 semester ini digodok di sini, nanti keluarnya adalah bagaimana kita akan menjadi seseorang, menjadi dokter yang wise, wisdom, berperilaku baik, pengetahuan luas, moderat dan semacamnya begitu. Jadi berpikir secara komprehensif, tidak geruduk-geruduk, tidak ujuk-ujuk, tidak menjadi orang yang sumbu pendek begitu. Jadi ada sebuah grow, ada sebuah peningkatan, ada sebuah pertumbuhan di situ. Bukan hanya menambah gelar saja, tapi juga menambah eh, hal-hal yang soft skill dalam diri kita. Oke, saya kira itu. Terima kasih untuk kali ini. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau ada, ini termasuk istiqomah ini Mbak Ati, Mbak Tias ini. Dari tadi ini juga istiqomah tiga terus. Kalau kemarin hari pertama itu kadang 5, nanti ada jadi 3, jadi 6. Gitu. Kalau ini saya lihat tadi masih istiqomah. Monggo mungkin ada yang ingin ditanyakan, Mbak Ati? Ya, Pak Lurah Ya, menanggap izin menanggapi tentang arti ya, keikhlasan yang tadi di pertengahan sudah disampaikan. Memang apa ya, untuk menerima takdir dan ikhlas itu memang sulit ya Pak. Seperti yang saat ini sedang apa ya saya alami, mungkin terkadang merasa lelah dan capek, tapi kalau dipikir lagi bakal ada hikmah di balik apa ya cobaan yang diberikan gitu ya Pak ya. Tapi ya sebagai manusia biasa terkadang memikirkan kenapa sih kok nggak dikasih ke aku gitu. Gitu sih Pak. ya, ya, betul memang begitu ya. Jadi apa? Ketika ketika kita mendapat ujian, cobaan, masalah apapun ya memang berat ya, memang berat dan tidak mudah. Sebagai manusia, boleh saja kita itu menangis, bersedih, ngeresulo, enggak apa-apa, enggak apa. Yang penting itu kita sadar. Tadi yang sudah saya contohkan tuh, saya mau nangis seharian, ya sudah seharian nangis so wis. Hmm. Atau mengurung diri di kamar seharian ya sudah. Tapi kita sadar, kita melakukannya itu dengan sadar. Besok semangat lagi begitu. Jadi apa kita harus punya ini ya perbentengan sebetulnya. Jadi kita punya apa, perbentengan. Jadi ketika ketika kita umpamanya mendapatkan ujian cobaan ya sudah kita ini semua dari Allah saya terima gitu aja. Kalau kita mungkin kehilangan sesuatu, wong dulu juga enggak punya apa-apa. Sekarang enggak punya lagi ya enggak apa-apa. Nah gitu. Dulu lahir juga nggak ngopo-ngopo. Sekarang ya Alhamdulillah, walaupun nggak punya apa-apa, tapi ya masih bisa makan, punya sandang pangan papan ya sudah. Jadi kita itu enak. Istilah Jawanya itu sumeleh ya. Jadi pikiran itu enak tenang, sumeleh ini. Memang tenang itu mahal, loh. Tenang itu mahal. Kalau kita lihat, yang ngapunten ya, saya kan juga ada di desa juga ya. Kita ngelihat apa orang-orang ya pinggir sawah ngerokok santai sedap seduh ya ngobrol ya sudah itu nikmat sekali itu sambil ngopi waduh sudah
Apa itu S3? Ya mereka nggak mikir kan. Sewantai aja sudah ngerokok, sudah nikmat. Ya. Selama mereka iman Islam ya sudah. Jadi ada adzan ya, ke masjid, itu sewantai. Istilah istilah yang sekarang slow living ya. Slow living itu sewantai aja. Nah, saya ini termasuk sebetulnya ya penganut slow living saya ini. Sewantai aja sebetulnya hidup saya ini. Kalau di desa itu enak. Jadi kalau di tempat saya itu di sebelah selatan itu perbukitan gunung, sebelah utara itu laut. Jadi timur itu alas, ya barat itu juga pergunungan juga. Jadi apa ya? Kalau untuk hidup slow living enak, enak. Mau ikan juga banyak murah-murah. Ngopi santai, udah wes enak. Itu itu hal-hal seperti itu ya. Kemudian juga yang diajarkan oleh Rasulullah kan ya. Undur ilaman huwa asfala minkum wala tandur ila man huwa fawqakum. Fawa asdaru wala tasdaru ni'matallahi alaikum. Jadi ketika kita apa melihat sebuah kenikmatan itu kita lihat di bawahnya kita. Undur ilaman huwa asfala minkum. Lihat yang di bawah kita. Wala tandur ilaman huwa fawqakum. Jangan melihat yang di atas kita bahwa asdaru wala tasdaru ni'matullahi alaikum itu akan menjadikan kita itu apa mensyukuri ya, nikmat yang sudah diberikan Allah pada kita. Jadi, seperti itu. Pak, mohon Eh, nggih, mohon monggo. ya. Mungkin minta pendapat, saya mau mencari second opinion dari apa yang Ya, menurut pendapat saya terbaik buat saya. Jadi kan sedikit curhat ya Pak. Jadi kan selama sekitar 6 tahun ini kan saya belum diberikan kepercayaan untuk memiliki keturunan. Nah, ketika saya mendengar ada kabar orang terdekat saya dalam kondisi hamil gitu, saya itu berusaha untuk menghindari beliau. Menghindari beliau itu bukan berarti saya iri dengan rezeki yang beliau dapat, tapi saya menghindari beliau itu karena saya ingin menyelamatkan hati saya sendiri, Pak. Karena saya takut ada rasa sedih, saya takut ada rasa frustasi, saya takut ada rasa tidak berdaya begitu. Apakah memang itu baik dilakukan atau tapi saya merasa saya manusia yang apa ya, saya perlu menghindari hal-hal seperti itu supaya saya stresor terhadap diri saya sendiri terhadap hal tersebut itu tidak terlalu menumpuk yang suatu saat akan jadi bom waktu bagi diri saya sendiri gitu. Kalau menurut Bapak, apakah memang sudah tepat atau ada opsi lain, Pak? ya saya setuju apa yang dilakukan Mbak Tias ya. Jadi karena itu adalah pilihan yang sudah diambil ya dan sudah diyakini eh, efektif untuk mengatasi itu ya. Jadi saya setuju dengan itu dan itu dibahas di hari pertama kemarin. Nanti bisa disimak lagi di YouTube-nya atau dibaca di bukunya. Karena yang kemarin tuh akhlak pada sesama. Jadi yang Mbak Tias sampaikan itu ada pada bahasan di hari satu kemarin. Jadi akhlak pada sesama. Termasuk salah satunya mengatasi itu berarti jenengan mau sudah memiliki namanya safety net ya, sebuah perbentengan yang oke, saya saya tidak sedang iri, saya tidak sedang dengki, tapi saya sedang menjaga kewarasan saya. Itu tidak masalah. Kemarin juga sudah saya sampaikan. Dan saya juga ada saya satu hal yang melakukan persis sama yang dilakukan oleh Mbak Tias. Ya. Jadi eh, sebagai ini saya sampaikan juga sebagai contoh ya. Sebagai contoh, saya tidak menyebut merek ya. Jadi saya pernah salah satunya dalam tanda kutip ditipu, itu ya. Jadi dan adalah berapa ratus juta begitu. Ini saya kalau cerita itu juga orang cerita itu kan
kan sambil membayangkan ya. Jadi saya effort ya. Jadi effort. Ya, jadi orang itu ketika cerita itu juga membayangkan. Jadi effort. Seperti Mbak Tias tadi cerita itu berat mesti berat sekali. Ya, berat. Ya. Betul. Jadi karena kita itu sambil bayangkan itu. Sambil bayangkan. Ini saya cerita pun waktu ini. Saya pun sebagai seorang mukmin muslim, saya apa ya istilahnya ya, ya sudah mengingatkan lagi tapi nyatanya tidak, ya sudah kembalikan pada Allah. Ya Allah pasti punya hari perhitungan sendiri. Kita berfokus pada fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu yang saya lakukan. Ini mungkin beda kasus sama Mbak Tias, tapi ininya sama, bahwa saya pun melakukan itu dan saya sebisa mungkin menghindari orangnya. Karena saya ndak bisa juga, ndak bisa saya ketika ketemu dia terus seperti tidak ada apa-apa, ndak bisa juga. Jadi untuk menjaga hati saya pun tidak tidak banyak bertemu, gitu loh. Kalaupun kalaupun tidak sengaja apa namanya berpapasan, itu pun say hello saja. Tidak sampai bertegur sapa yang mendalam seperti mungkin sebelumnya sebelum kasus itu begitu. Itu salah satunya. Itu menjaga diri kita, kewarasan kita. Itu Mbak Tias. Jadi saya setuju. Oke. Ya nanti sambil di sambil belajar, sambil belajar. Kalau di materi kemarin itu belajar bahagia melihat orang lain bahagia. Ini sudah lumayan levelnya lebih up lagi. Jadi apa? Salah satunya itu kita memberikan selamat kepada orang lain, kita turut bahagia atas kenikmatan orang lain, kita memberikan doa pada orang lain. Ini level up lagi sambil belajar gitu. Itu salah salah satunya. Terus juga apa? Monggo nanti ini di luar tadi itu kan sudah terjawab saya kira untuk second opinion. Di luar itu saya sendiri ada promil sebetulnya ya, ada program kehamilan. Mungkin nanti di sesi luar ini monggo kalau mau konsultasi nanti saya berikan advice di situ, dan saya pun sudah beberapa kali ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu background saya, nanti silakan bisa dikulik-kulik ya. Jadi saya itu ada sebuah pesantren, pondok pesantren yang memang keseharian saya itu mengurusi permasalahan-permasalahan itu banyak sekali ya. Jadi macam-macam ya, salah satunya yang Mbak Tias tadi, salah lainnya ya banyak ya. Jadi ada orang yang tiba-tiba datang ngomong saya pengen bunuh diri dan semacamnya, itu ya saya itu yang selama ini saya jalani sebetulnya di sana begitu. Termasuk juga ngopeni orang-orang gangguan jiwa dan semacamnya ya. Ketika ketika saya masukkan ke ranah S3, karena saya juga sedang S3, audiensnya juga sedang S3, maka bagaimana ini saya buat ranahnya adalah di level yang memang akademis seperti itu. Kalau di prodi, di pasca sarjana, di prodi saya membuat tiap semester itu namanya Healing Reflection ya. Jadi di satu ruangan itu ada Monef dari prodi, di ruangan satunya ada saya yang apa melakukan healing reflection, semacam deep talk ya, deep talk itu satu orang itu bisa 1 jam, bisa 2 jam gitu. Itu saya layani, dan saya juga sebetulnya ingin teman-teman di Awardi itu juga monggo gunakan sekretariat ya, tentu janjian dulu ya, janjian dulu ya, ngajak temen nanti ngobrol di talk ya, apapun masalahnya, baik masalah terkait terkait kuliah ataupun di luar kuliah ya, monggo monggo kerso, saya kira itu. Dan saya juga
apa istilahnya. Ya monggo apa yang bisa diambil ya, bisa dimanfaatkan dari saya juga juga monggo. Ya. Bahkan ke teman-teman junior yang angkatan baru, semester baru itu saya juga menawarkan diri. Ayo kalau mau belajar ini saya bisa ngajari tentang SLR umpamanya atau tentang bibliometric analysis atau tentang apapun itu saya sampaikan juga. Ditanya berapa Pak bayarannya? Gratis saya bilang gitu. Jadi apa istilahnya? Ya itu tadi bagaimana kita memberikan satu kemanfaatan kemanfaatan untuk orang lain begitu. Ya saya kira itu Mbak Tias sampean berani ngomong itu sudah luar biasa dan memang berat ya, memang berat ya di dijalani dengan baik ya. Nanti kita harus terus ikhtiar insya Allah nanti akan apa ada hari yang indah. Semoga bisa diberikan eh, momongan gitu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Pak. Oke, oke Mbak Ati gimana? Tadi nongol-nongol nulis-nulis wis hilang ini. Oke, saya kira kalau sudah tidak ada lagi, saya kira saya cukupkan sekian. Jadi tentu doa terbaik ya untuk panjenengan semua dimanapun berada. Ya. Jadi tetap terus fokus pada tujuan kita. Kita buat dulu boundariesnya. Boundariesnya adalah saat ini urgensi kita adalah menyelesaikan studi kita. Ya. Apapun yang kita lakukan tentu ya kita semua ya berharap akan berlabuh di tujuan yang sama, kita bisa dokter begitu. Jadi yang lain tentu banyak ya goal-goal lain, tapi saat ini kita sudah memilih jalan ini ya monggo dilakukan sebaik mungkin. Dan semoga kita semua bisa lulus tepat waktu, bahagia dan eh, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semoga menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang bijaksana. Terima kasih, saya kira itu mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.